kita terlebih dahulu itu harus mengetahui kebutuhan dan juga keinginan. Ibu-ibu, bapak juga sudah tahu ya apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, sudah paham ya. Kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi, wajib. Kalau kita nggak memenuhi, takutnya itu mengganggu kehidupan kita. Itu kalau kebutuhan. Kemudian kalau keinginan itu adalah sesuatu hal yang bisa ditunda pemenuhannya. Kalau misalnya ditunda itu tidak mempengaruhi kebutuhan, atau misalnya dikurangi lah, itu juga tidak terlalu banyak mengurangi kehidupan kita. Nah, catatannya di sini setiap keluarga itu beda-beda gitu. Jadi kebutuhan dan keinginan keluarga itu sesuai dengan orangnya masing-masing atau sesuai dengan keluarga masing-masing. Ini ada istilahnya kayak kuis gitu. Nah, ini nanti saya dibantu untuk menjawab bareng-bareng mana yang termasuk kebutuhan, mana yang termasuk keinginan. Nah, yang pertama ada bayar listrik, itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Selanjutnya beli makan dan susu anak misalnya, termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ini ya Bu. Kemudian ada perlengkapan mandi dan cuci, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ini kebutuhan. Tabungan, keinginan. Tabungan ini bisa masuk ke kebutuhan. Jadi termasuk kebutuhan. Kemudian ada rokok, ini biasanya bapak-bapak ini rokok. Bapak itu kebutuhan banget orang bekerja. Rokok itu maksudnya malah kebutuhan sekarang ya. Keinginan. Orang itu sekarang nggak ingin rokok. Bisa telepon, kayak wifi kayak gitu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Nah, ini kita bisa melihat dua opsi Bu. Kalau misalnya pulsa telepon tadi dipergunakan untuk bekerja, terus zaman sekarang kan anak-anak apa-apa pakai gadget gitu, sekolah juga pakai gadget. Nah, kalau dipergunakan untuk bekerja, sekolah, itu maksudnya ke kebutuhan. Tapi kalau hanya digunakan untuk tiktokan misalnya, itu maksudnya ke keinginan gitu. Kita sudah paham tentang kebutuhan itu apa, keinginan yang seperti apa itu, maka selanjutnya kita menyusun anggaran. Ini kasusnya Bu Lili, tadi kan minus gitu, minus 180.000. Jadi kita harus mengurangi keinginannya. Kalau kebutuhan kan nggak bisa, kalau misalnya dikurangi nanti takutnya mengganggu kehidupan kita. Jadi harus dikurangi atau menunda keinginan. Kita bisa melihat di sini pendapatannya 660 nggih, 660.000. Kemudian uang jajan Dewi. Uang jajan Dewi kalau kasusnya itu di sini ada 3.000. Itu kelas SMP. SMP itu uang jajannya di sini 3.000. Ini kita sepakati dikurangi berapa? Kurangi 1.000. Jadi dibuat 2.000 nggih uang jajan Dewi. Dibuat 2.000, kemudian dikali 24 hari. Kenapa? Karena kan 6 hari sekolah kan 6 hari Ibu, jadi uangnya jadi 24 dikali 2.000 jadi 40. Uang jajan Agus ini anak SD, dikasih uang jajan 2.000, itu dikurangi 1.000 menjadi dikurangi 1.000 biar sama. Nah, jadinya 24.000. Kemudian tas baru Agus, ini Agus minta tas baru Bu karena keinginan. Jadi bisa ditunda atau ditunda aja nggih, berarti nggak usah membeli tas baru. Rokok ini mau dikurangi atau dihilangkan? Dikurangi. Karena rokok ini mengganggu kesehatan, kalau bisa jangan rokok lagi. Jadi dihilangkan aja, jangan dikurangi. Jadi nggak usah diisi. Dan ini di total semua, kalau kebutuhannya dari keluarga Bu Lili itu 590.000 ditambah dengan tadi keinginannya. Jadi keinginan Ibu pada bulan Bu Lili ini pada bulan ini itu adalah 77.000. Masih kurang 7.000, lebih dari 7.000 ini bisa ditabung di bulan berikutnya. Untuk apa? Tadi kan aku minta tas baru. Jadi 7.000-nya bisa ditabung untuk membeli tas baru. Besok-besoknya untuk bisa membeli tas baru. Nah, ini untuk menyusun anggaran Bapak Ibu. Sudah paham nggih? Sampai sini sudah paham. Intinya untuk menyusun anggaran biar kita tahu kebutuhan dan keinginan kita harus membedakan mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita tunda. Gitu. Kalau keinginan bisa ditunda, ya ditunda saja. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, ya dikurangi. Dalam menyusun anggaran seperti ini, kemudian biar kita perlu sekali adanya komunikasi antara suami istri. Jadi ketika jenengan menyusun anggaran seperti ini, penting sekali berkoordinasi dengan suami atau istri. Kalau ibu-ibu